Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan laporan hasil analisis jurnal kompleksitas algoritma. Sebelum kita mulai, angka baiknya kita perkenalan masing-masing dari anggota. Perkenalkan, nama saya Dafaditya Putri Elias dengan NIM 24105 11150. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rea Rizky dengan NIM 24105 11146. Perkenalkan, nama saya Rizik Hafid Aprianto dengan NIM 24105 11140. Perkenalkan, nama saya Valdus Moreno dengan NIM 24105 11159. Next. Lalu selanjutnya kita akan membahas awal, yaitu identitas dan tujuan penelitian. Judul jurnal ini adalah Analysis of the Empirical Complexity of Advanced Encryption Standard 128 Statistically, yang membahas analisis kompleksitas empiris dari algoritma kriptografi AES 128 berdasarkan pengujian runtime dan analisis statistik. Penelitian ini ditulis oleh Animesh Kumar, Rasnath Pranav Sandip Dutta, dan Soubik Chakraborty, yang merupakan akademisi dari Departemen Ilmu Komputer dan Matematika Birla Institute of Technology, Mesra, Ranchi, India. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2024, menunjukkan relevansinya dengan perkembangan teknologi kriptografi terkini. Jurnal ini diterbitkan dalam Journal of Disparate Mathematical Science and Cryptography, volume 27, nomor 6, halaman 1887 sampai 1903 dengan ISSN 09720529 dan ISSN 21690065. Jurnal ini terindeks di Scopus, menandakan standar kualitas tinggi dalam penelitian akademik. Lalu, selanjutnya tujuan penelitian. Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis kompleksitas empiris dari algoritma Advanced Encryption Standard, atau yang bisa disingkat AES, dengan kunci 128 bit. Penelitian ini ingin memahami bagaimana kinerja sebenarnya dari AES 128 saat digunakan di dunia nyata, dengan melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses enkripsi dan deskripsi pada berbagai ukuran data. Lalu selanjutnya analisis kompleksitas algoritma AES 128. Secara teoretis, untuk satu blok 128 bit, AES 128 memiliki kompleksitas waktu O1 karena waktu eksekusi konstan terlepas dari ukuran input per blok. Dalam mode operasi CBC, di mana input besar dibagi menjadi beberapa blok, kompleksitas waktu menjadi ON, dengan N sebagai ukuran input atau panjang pesan. Secara empiris, penelitian ini mengkonfirmasi kompleksitas empiris ON untuk enkripsi dan deskripsi. Berdasarkan pengujian runtime dan analisis regresi linear, penelitian tidak membedakan secara eksplisit best case, average case, atau worst case. Karena fokus pada hasil rata-rata atau average runtime, penelitian juga tidak membandingkan dengan algoritma lain karena fokus hanya pada AES 128. Next slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada algoritma AES 128 dan fungsinya. Di sini jenis algoritma yang dibahas adalah AES 128 atau Advanced Encryption Standard 128 bit dan dengan mode operasi CBC atau Cipher Block Chaining. Di sini AES 128 adalah algoritma kriptografi simetris berbasis blok Cipher yang mengengskripsi dan mendeskripsikan data dalam blok berukuran 128 bit yang menggunakan kunci sepanjang 128 bit. AES 128 itu terdiri dari beberapa tahap, termasuk substitute byte atau subbyte, cipher, miscolumn, dan add round key yang diulang dalam 10 kali putaran untuk enkripsi dan deskripsinya. Selanjutnya ada fungsi dan peran dalam permasalahannya. Di sini AES 128 digunakan untuk mengamankan data dalam aplikasi seperti komunikasi digital, penyimpanan data, dan transaksi online. Dalam penelitian ini, AES 128 diuji dalam mode CBC untuk mengurutkan data dalam blok. Di sini dengan fokus pada efisiensi waktu eksekusinya untuk berbagai ukuran input. Hasil dari analisis ini membantu menemukan kesesuaian AES 128 untuk aplikasi yang membutuhkan keamanan yang tinggi dengan juga performa yang optimal. Next slide. Selanjutnya ada analisis kompleksitas AES 128. Di sini secara teoritis, untuk satu blok 128 bit, AES 128 sendiri memiliki kompleksitas waktu O1. Karena waktu eksekusi tersebut konstan terlepas dari ukuran input per bloknya.
Dan juga dalam mode operasi seperti CBC, di mana input besar dibagi menjadi beberapa blok. Kompleksitas waktu akan menjadi ON, dengan N sebagai input panjang pesan. Selanjutnya ada secara empirisnya. Di sini penelitian mengkonfirmasi kompleksitas empiris ON untuk enskripsi dan deskripsi. Di sini berdasarkan pengujian runtime dan analisis regresi linear. Dan juga penelitian tidak membedakan di sini penelitian tidak membedakan secara eksplisit base case, average case, atau worst case-nya. Di sini karena fokus pada hasil rata-ratanya atau reference runtime. Peneliti juga tidak membandingkan dengan algoritma lain dikarenakan fokusnya hanya pada AES 128. Slide selanjutnya yaitu metodologi dan eksperimen. Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode eksperimen empiris atau secara langsung untuk mengukur kompleksitas AES 128. Algoritma yang diimplementasikan dalam mode CBC-nya ini menggunakan MATLAB 2005 pada sistem dengan prosesor Intel Core i3 dan RAM-nya 4 GB. Dan sistem operasinya berupa Windows 7, 68 bit. AES 128 ini diuji pada input numerik dengan ukuran yang mulai dari 16 hingga 256 bit. Setiap ukuran inputnya tersebut dijalankan secara berulang 5 kali untuk menghitung waktu eksekusi rata-ratanya, mengurangi dampak cache memori. Selanjutnya, data runtime akan dianalisis menggunakan regresi linear untuk membangun model statistik yang akan memprediksi waktu eksekusi berdasarkan ukuran inputnya tersebut. Ya, selanjutnya terdapat ada slide pembuktian matematis yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada slide tentang pembuktian matematis dan hasil eksekusi. Di mana pembuktian matematis ini dan hasil eksekusi ini dibagi menjadi 4, yaitu ada fundamental theorem, model regresi, tabel hasil, dan juga validasi model. Pada fundamental theorem, analisis matematis menggunakan fundamental theorem of finite difference, menunjukkan hubungan linear atau polinomial derajat 1 antara ukuran input dan waktu eksekusi. Selanjutnya, yaitu adalah model regresi. Model regresi linear dibangun dengan metode least squares, menghasilkan persamaan enkripsi dengan Y sama dengan negatif 0,01910 ditambah 0,003221X. Dan deskripsi Y sama dengan 0,00868 ditambah 0,01106X. Setelah dari model regresi akan lanjut ke dalam validasi model. Model divalidasi dilakukan melalui analisis residual, normal probability plot, dan residual versus fit, memastikan kecocokan model dengan data empiris. Setelah model divalidasi, akan lanjut ke dalam tabel hasil. Hasil eksekusi menunjukkan waktu proses enkripsi dan dekripsi untuk berbagai ukuran input, dengan waktu dekripsi cenderung lebih lama dibandingkan enkripsi. Selanjutnya adalah tabel hasil. Tabel hasil ini pertama yang itu tabel 1 AES 128 Encryption Process Runtime. Tabel ini menyajikan mentah hasil eksekusi dari proses enkripsi menggunakan algoritma AES 128 dalam mode operasi CBC. Baris-baris dalam tabel merepresentasikan ukuran input data yang berbeda-beda, mulai dari 16 bit hingga 256 bit. Untuk setiap ukuran input dilakukan 5 kali percobaan eksekusi, yaitu attempt 1 hingga attempt 5. Untuk mendapatkan waktu eksekusi dalam satuan mikrodetik, kolom terakhir execution mean time menampilkan rata-rata dalam kelima percobaan waktu eksekusi untuk ukuran input yang bersangkutan. Data rata-rata ini penting karena membantu mengurangi dampak variabilitas kecil dalam waktu eksekusi akibat faktor-faktor lingkungan. Contohnya seperti aktivitas latar belakang sistem, cache memory, dan memberikan nilai yang lebih representatif dari performa rata-rata algoritma. Pada ukuran input tersebut, data inilah yang selanjutnya akan digunakan untuk analisis kompleksitas empiris. Di sebelah tabel 1 ada tabel 2, yaitu AES 128 Decryption Process Runtime. Kalau tabel 1 itu tentang enkripsi, tabel 2 ini tentang dekripsinya. Serupa dengan tabel 1, tabel ini menyajikan data mentah hasil eksekusi untuk proses dekripsi menggunakan algoritma AES 128 dalam mode operasi CBC. Strukturnya sama persis dengan tabel 1, dengan baris yang menunjukkan berbagai ukuran input data, contohnya 16 bit hingga 256 bit. 5 kolom untuk waktu eksekusi setiap percobaan, dan kolom terakhir yaitu execution mean time yang berisi nilai rata-rata waktu dekripsi untuk setiap ukuran input. Data rata-rata waktu dekripsi ini juga digunakan dalam analisis kompleksitas empiris, yang memungkinkan perbandingan performa antara proses enkripsi dan dekripsi AES 128 dalam kondisi eksperimental yang sama. Tabel hasil 3. Tabel hasil 3 ini merupakan encryption time dan decryption time. Jadi, encryption time dan decryption time ini kita bandingkan. Tabel ini merupakan hasil estimasi empiris yang diperoleh oleh pengolahan data rata-rata waktu eksekusi dari tabel 1 dan tabel 2.
tabel ini menyajikan perbandingan antara waktu enkripsi dan dekripsi yang diamati atau observe untuk berbagai ukuran input. Meskipun judul kolomnya terlihat sederhana, X seperti X, Y, A, Y, berdasarkan konteks dan penggunaan dalam analisis atau terutama dihubungkan dengan fundamental theorem of finite difference pada bagian sebelumnya, pada slide sebelumnya, kolom X merepresentasikan ukuran input dalam bit. Lalu kolom Y merepresentasikan waktu eksekusi rata-rata yang diamati dari tabel 1 untuk enkripsi dan tabel 2 untuk dekripsi. Selanjutnya, kolom AY atau delta Y memungkinkan merepresentasikan perbedaan waktu eksekusi antara dua ukuran input yang berurutan. Misalnya, delta Y ini untuk baris N adalah Y kali N dikurang Y kali N kurang 1. Dengan adanya nilai delta Y yang relatif konstan, merupakan indikasi empiris bahwa hubungan antara ukuran input dan waktu eksekusi mendekati linear. Tabel ini meringkas data empiris kunci yang menjadi dasar untuk membangun model regresi linear yang dijelaskan dalam analisis hasil pada slide sebelumnya. Selanjutnya ada tabel 4, yaitu Residual Table for Encryption and Decryption. Tabel ini menyajikan data residual dari analisis regresi linear yang dilakukan pada data waktu eksekusi enkripsi dan dekripsi. Setelah model regresi linear atau persamaan garis lurus yang memprediksi waktu eksekusi berdasarkan ukuran input ini akan dibangun dari data-data rata-rata di tabel 3. Tabel ini membandingkan nilai waktu eksekusi yang sebenarnya atau disimbolkan dengan Y dengan nilai waktu eksekusi yang diprediksi oleh model regresi linear yang disimbolkan dengan Y topi atau Y hat. Untuk setiap ukuran input yang disimbolkan dengan X, kolom Y topi ini atau residuals menunjukkan selisih antara waktu yang diamati dan waktu yang diprediksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Valen. Baik, terima kasih Raya atas waktunya. Di sini selanjutnya ada slide analisis hasil dan evaluasi algoritma. Yang pertama di sini kita punya kompleksitas, yaitu O0, yang dimana hasil pengujian itu mengonfirmasi kompleksitas empiris dari AS128 adalah ON, selaras dengan prediksi teoritis untuk model operasi CBC. Kemudian di sini ada kedua ada perbandingan waktu, di mana waktu deskripsi cenderung lebih lama dibandingkan enskripsi, ditunjukkan oleh konstanta regresi yang lebih besar untuk deskripsi, sesuai dengan slide sebelumnya. Kemudian hasil pengujian menunjukkan bahwa kompleksitas empiris AS128 untuk enskripsi dan deskripsi adalah ON, selaras dengan prediksi teoritis untuk metode seperti CBC. Nah, model statistik yang dihasilkan memungkinkan prediksi waktu eksekusi yang akurat dengan waktu deskripsi cenderung lebih lama dibandingkan enskripsi, yaitu konstanta regresi yang lebih besar untuk deskripsi. Hubungan linear antara ukuran input dan waktu eksekusinya dikonfirmasi melalui analisis regresi dan residual plot. Kemudian, yang selanjutnya ada kelebihan algoritma, yaitu performa konsisten dan efisiensi untuk input data berukuran besar dengan kompleksitas waktu linear yang dapat diprediksi. Kemudian ada keterbatasannya, di sini ada hasil analisis bergantung pada perangkat keras tertentu dan perlu mempertimbangkan kebutuhan spesifik aplikasi. Nah, kelebihan dari AS128 adalah performa yang konsisten dan efisien, terutama untuk input data berukuran besar dengan kompleksitas waktu linear ON yang dapat diprediksi dalam mode operasi seperti CBC atau Cipher Block Chaining. Yaitu yang kedua, penelitian ini menghasilkan model statistik yang memungkinkan prediksi waktu eksekusi tanpa perlu menjalankan algoritma. Selain itu, AS128 dirancang dengan ketahanan tinggi terhadap berbagai serangan kriptografi, menjadikannya mampu untuk melindungi data sensitif. Namun, kekurangannya AS128 adalah waktu deskripsi yang cenderung lebih lama dibandingkan waktu enskripsi, sebagaimana ditunjukkan oleh konstanta regresi yang lebih besar dalam model statistik. Selain itu, hasil analisis empiris dalam penelitian ini bergantung pada perangkat keras tertentu, seperti Intel Core i3, RAM 4GB, Windows 7. Penggunaan AS128 perlu mempertimbangkan kebutuhan spesifik aplikasi. Kemudian relevansi dengan logika matematika, penelitian ini terkait dengan logika proposisional, yaitu analisis empiris menggunakan pernyataan seperti jika ukuran input bertambah, maka waktu eksekusi meningkat secara linear. Pernyataan ini divalidasi melalui pitted line plot dan residual plot yang menunjukkan hubungan linear. Kemudian yang kedua adalah pembuktian fundamental theorem of finite difference digunakan sebagai dasar matematis untuk membuktikan bahwa hubungan antara ukuran input dan waktu eksekusi adalah polinomial derajat 1 mendukung kompleksitas ON. Kemudian yang ketiga ada logika predikat, di mana model statistik menggeneralisasi temuan dengan pernyataan seperti untuk setiap ukuran input X, waktu eksekusi Y dapat diprediksi dengan model linear, yang dibuktikan melalui analisis residual dan normal probability plot memastikan distribusi data yang normal. Nah, dari hasil eksperimen dilakukan, kita bisa melihat bahwa AS128 menunjukkan kompleksitas waktu linear terhadap ukuran input. Ini menegaskan prediksi teoritis bahwa model CBC kompleksitasnya adalah ON. Kemudian menariknya, performa deskripsi cenderung sedikit lebih lambat dibandingkan enskripsi. Ini terlihat dari konstanta dalam persamaan regresi yang lebih besar untuk deskripsi. Tentu saja, satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa semua pengujian ini dilakukan pada perangkat keras tertentu. Artinya, hasil bisa berbeda di sistem lain, sehingga probabilitas hasil harus dipertimbangkan. Namun secara umum, efisiensi dan konsistensi performa AS128 menjadi nilai tambah utama dalam penggunaan dunia nyata.
Kemudian, next slide. Oke. Kesimpulan dan pengembangan masa depan, di mana yang pertama di sini ada inovasi masa depan, pengembangan model statistik berbasis machine learning. Kemudian yang kedua ada perbandingan algoritma, membandingkan AS128 dengan Blowfish atau RSA. Kemudian yang ketiga ada analisis kompleksitas ruang, melengkapi analisis waktu dengan space complexity. Yang keempat ada validasi empiris, konfirmasi kompleksitas ON sesuai teori. Kemudian yang terakhir ada dasar penelitian pentingnya analisis empiris untuk algoritma kriptografi. Nah, kesimpulan umumnya adalah jurnal ini menekankan pentingnya analisis empiris untuk memahami kompleksitas algoritma. Analisis membuktikan bahwa AS128 memiliki kompleksitas waktu ON sesuai dengan teori. Model regresi linear sangat berguna untuk memperkirakan performa sistem sebelum implementasi dilakukan. Kemudian, potensi pengembangan di masa depan, penelitian ini selanjutnya dapat membandingkan AS128 dengan algoritma kriptografi lain seperti Blowfish atau RSA untuk mengevaluasi efisiensi relatifnya. Pengembangan model statistik yang lebih kompleks seperti regresi nonlinear atau pendekatan berbasis machine learning dapat meningkatkan akurasi prediksi waktu eksekusi. Selain itu, analisis kompleksitas ruang atau space complexity AS128 dapat dilakukan untuk melengkapi analisis waktu yang ada, memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang efisiensi algoritma. Nah, kemudian berdasarkan analisis yang ini bisa disimpulkan bahwa pendekatan empiris dalam menguji performa algoritma kriptografi sangat penting. Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa waktu eksekusi AS128 bersifat linear dan model statistik yang dibangun terbukti valid. Ke depan, penelitian dapat dikembangkan lebih lanjut dengan 1. Membandingkan AS128 dengan algoritma lain seperti Blowfish dan RSA sebelumnya, kemudian melengkapi dengan analisis kompleksitas ruang bukan hanya waktu yaitu space complexity, kemudian yang ketiga menggunakan pendekatan machine learning untuk membangun prediksi model performa yang lebih adaptif dan akurat. Hal-hal ini bisa membuka arah baru untuk optimalisasi algoritma kriptografi di berbagai konteks teknologi modern. Next slide. Oke, baik. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis kompleksitas algoritma AS128 berdasarkan pendekatan empiris. Semoga hasil analisis ini bisa memberikan wawasan tentang pentingnya evaluasi performa secara nyata, bukan hanya berdasarkan teori. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.